Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini guys, kita mau nge-review shuttlecock backhand yang sebetulnya kemarin sudah saya review pemakaian shuttlecock backhand yang speed 78 ya guys ya. Dan karena ada subscriber yang minta untuk review shuttlecock backhand yang speed 77, jadi semalam kita udah nyobain nih shuttlecock backhand yang speednya 77 guys. Jadi kalau kita ngelihat dari penampakan slopnya atau covernya guys, shuttlecock backhand yang speed 77 itu warnanya kan hitam biru ya guys ya. Tentu saja di sininya ada speed 77-nya. Ini harus teman-teman lihat ketika mau beli, mau pilih yang 77 atau 78. Tapi kalau ngelihat dari warnanya, warna slopnya yang speed 77 itu hitam biru. Sebelah sininya ada gradasi biru ya guys. Sedangkan yang backhand speed 78 itu lebih ke hitam putih guys. Ini yang speed 77, ini yang speed 78. Jadi warnanya beda, jangan sampai salah pilih guys. Kalau beratnya, jumlahnya sama semua guys. Dan sekarang kita lihat kondisi barunya shuttlecock backhand di speed 77. Dan ini penampakan shuttlecock backhand di speed 77 guys. Dan kalau kita bandingkan, ini sih sebetulnya sangat sempurna ya. Kalau kita bandingkan dengan speed yang 78, kita coba cek yang speed 78. Biasanya dengan yang lebih cepat, dengan kecepatan yang lebih tinggi, biasanya yang tinggi itu lebih kuncup guys. Dan ini kita bandingkan guys, dan sedikit lebih kuncup ya guys ya. Dan feel yang saya rasakan guys ketika pakai shuttlecock backhand yang speed 77, untuk gor yang nggak terlalu tinggi, hanya satu lapangan, model lapangan yang sering saya pakai guys. Nanti teman-teman saya kasih sampel pukulan atau intensitas ketika kita pakai shuttlecock ini dalam sebuah match ya guys. Untuk lapangan satu yang ruangannya ngepres gitu enak banget pakai yang speed 77 ternyata guys, ketimbang shuttlecock backhand yang speed 78. Ini kerasa super cepat. Beberapa player nggak begitu suka yang terlalu cepat, tapi untuk dipakai di gor yang besar ini sangat recommended backhand yang speed 78 guys. Itu kalau untuk pribadi saya guys ya. Tapi untuk gor yang biasa kita gunakan itu guys, ini sangat worth it banget. Jadi lajunya kerasa pas banget. Ini sih sebetulnya speednya nyaris mirip-mirip dengan shuttlecock yang biasa kita pakai ya. Di speed 77-nya tuh nyaris standar kayak di speed 78 di shuttlecock yang lain guys. Jadi ini informasi penting buat kita semua guys ya, yang sudah lama pakai Innova kemudian Isai. Jadi speed 78-nya shuttlecock backhand itu ada di speednya 79-nya lebih cepat dari Innova standar di 78 guys. Kalau teman-teman mau larinya lebih standar mirip dengan Innova Eva Jaya Premium, itu di speed 77-nya pas banget. Nyaris sama sih kualitasnya dengan Air Pro yang sama-sama awet dan lajunya juga stabil. Dan sekarang teman-teman lihat bagaimana intensitas pukulan ketika dipakai main shuttlecock backhand speed 77 ini dalam sebuah permainan ya guys.
Dan sekarang kita lihat sih guys penampakan secondnya, bekasnya ketika dipakai main ya. Nanti kita bandingkan dengan barunya seperti apa. Dan semalam sih kayaknya kita pakai sekitar 8 atau 10 shuttlecock backhand yang speed 78 ya guys, yang 77 guys. Dan ini dia penampakan bekas shuttlecocknya guys, backhand yang speed 77. Ini barunya ya guys. Dan kita lihat ini penampakan bekasnya guys. Sering dipukul dia jadi kuncup dan lebih kencang banget speednya. Kan ada beberapa shuttlecock yang kalau dipakai main tuh dia diameternya jadi besar, jadi agak melambat. Dan kalau ini tipikalnya memang setelah sering kali dipakai main atau dipukul-pukul, di smash-smash, dia tipikalnya rusaknya lebih jadi mengerucut dan lebih cepat guys. Ini dua ya. Jadi kondisinya juga bekasnya beda. Tentu saja ini yang mainin beda, intensitasnya beda, juga waktu pemakaiannya juga beda guys. Makanya penampakan juga beda. Dua, kemudian ini 3 ya backhand ini yang udah agak rusak banget. Bisa jadi yang sampai rusak-rusak kayak gini itu bisa nggak ganti sih. Emang semalam ada partai yang nggak ganti shuttlecock 2 set guys, 21x2 nggak ganti. Ini penampakannya bisa jadi ini yang penampakannya ya. Kemudian ini penampakannya ini masih bagus banget backhandnya. Dan ini ya, kemudian ini backhand lagi, ini masih sangat bagus. Dan kemudian ini backhand lagi, ini masih sangat mungkin ini masih kondisi 80%-an ya, atau 85%-an, masih sangat bagus. Dan kemudian ini lagi ya. Jadi kondisi rusaknya backhand itu enggak sampai hancur patah-patah juga guys ya, karena memang daya tahannya memang bagus banget, awet dipakai. Nah ini guys 9 shuttlecock yang semalam kita pakai backhand ini guys. Dan kondisi barunya seperti ini ketika dibandingkan dengan kondisi bekas yang nyaris kayak hanya kena beberapa pukulan, padahal ini bisa satu set ya, 21 poin kayak gini guys. Ini kalau mau dipaksakan juga ya sampai partai kedua ya masih bisa, yang nanti akhirnya hancurnya kayak yang kayak ini guys ya. Jadi dari sini sih kita udah bisa ngasih kesimpulannya, shuttlecock backhand ini sangat worth it buat temen-temen pakai di lapangan. Walaupun semalam tuh ketika kita nyobain beberapa cock di backhand speed 77, ternyata ada beberapa, kayaknya ada satu ya yang kita balikan lagi karena speednya berubah, jadi kayak speed 78 nya kemasukan di speed 77. Dan secara keseluruhan ini sangat recommended, apalagi harganya di harga 90-an ya, mungkin 95 atau 97. Ini sangat worth it banget sih, karena standar harga shuttlecock dengan kualitas kayak gini di Metro Lampung ya masih di harga 100 ribuan. Bahkan beberapa shuttlecock yang terkenal di Lampung yang dulunya bagus dan sekarang kualitasnya agak nurun, itu sekarang udah di harga 93 dan 95 ribu. Jadi ini masih sangat worth it banget untuk kita pakai guys. Ya ini pengalaman pribadi ya guys ya. Dan kemarin sih ada salah satu subscriber yang bilang shuttlecock itu bisa berubah-ubah kualitasnya ketika dipakai di beberapa daerah guys, karena cuaca, suhu itu sangat berpengaruh nanti di ketahanan bulunya. Tapi saya secara detail nggak paham sih, bisa jadi nanti di suhu yang panas, daerah yang panas itu bisa awet, kemudian di daerah yang basah atau dingin gitu bisa jadi nggak awet kayak gitu guys. Itu sih informasi dari beberapa subscriber bilang gitu guys, dan saya sih secara detail nggak begitu tahu. Buat teman-teman yang tahu boleh berbagi informasinya di kolom komentar secara detail biar kita semua ngerti dan ilmu kita serta wawasan kita bertambah soal alat-alat bulu tangkis yang jadi olahraga terbaik bagi kita saat ini ya guys ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Intinya backhand yang speed 77 ini sangat worth it untuk teman-teman yang nggak terlalu suka speed banget, kenceng banget. Dan yang speed 78 ya cocok untuk gor yang besar banget. Itu baru kerasa nanti dia larinya. Seberapa tahan dia dengan pukulan kita juga tergantung seberapa keras grup teman-teman ketika mukul shuttlecock guys. Itu sangat berpengaruh banget. Tapi dengan intensitas pukulan yang saya kasih sampel tadi, kondisi bekas shuttlecock yang bekas ya kayak gini tadi guys,
Semoga bermanfaat. Salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya guys.